Pernah nggak ngerasa salah dan gimana memperbaikinya dan solusinya apa? Kalau yang gini, kalau misalnya gue merasa pernah bikin salah atau penyesalan, gue akan langsung teringat, waduh gue menyesal banget gitu. Bingung kan? Oke, jadi gue pengen cerita dulu bahwa pengen balikin dulu sih sebenarnya sosial media itu apa. Ini karena jadi gue pengen bilang bahwa karena gue adalah orang yang memang dibully dulu. Padahal kita nggak ngerugiin siapapun, Karen, dengan menjadi diri kita sendiri. Ke Solo naik bis, 1 kali jalan 3 jam, berarti kalau PP kan 6 jam. Dan itu dia lakukan selama 3 tahun, bolak-balik dari Temanggung Solo tiap hari. So, gue melihat penderitaan nyokap gue, perjuangan nyokap gue adalah inspirasi bagi gue. Gitu. Makanya gue respect banget, gue sayang banget sama nyokap gue, karena itu. H&M bikin gitu kan, maksudnya gitu kan, orang bisa belanja dengan apa namanya, dengan mata uang digital, terus masuk ke metaverse itu ngelihat toko lo secara digital gitu kan, dan transaksi di sana. Dan gue tuh sempat yang oke gitu, dan gue tahu ada Princess Syahrini juga sudah buat kayak NFT itu lucu banget. Lucu banget dan memang keuntungannya besar sekali, dan dari dia lah sebenarnya, dia hebat sekali sih. Dia udah pakai that technology. And I was like, aduh gila ya, gue harus kayak gimana. Dan mendadak gue harus cari orang-orang gitu kan, karena gue mau buat pameran lagi, kan rencananya mau sambil exhibition. Gue pernah buat exhibition waktu itu di tahun 2016, tapi lebih ke foto exhibition waktu itu, kolaborasinya sama fotografer di Grand Indonesia. Nah kali ini gue tuh mau sekaligus sama styling exhibition. Nah berarti styling exhibition gue udah nggak bisa bentuk foto dong gitu kan. Gue jadi sempat stres tiba-tiba, Rory. Aduh gila nih, gimana nih kok dunia zaman sekarang tuh udah, kayak gue harus berubahnya cepet banget. Berubah banget. Nah, di media sosial ini gue langsung gini, gila ya, gimana jadinya dunia ini untuk pada akhirnya tuh tradisional kenal sama orang, yang tadi dibilang bahwa di dunia nyata lo ketemu sama orang kenalan, lo suka sama orang karena memang lo cari dan lo kenalan, just traditional, organik gitu. Gila, berarti nggak akan ada nih yang kayak begitu, Rory. Jadi yang pada akhirnya sih media sosial tuh bukan lagi yang tadi Rory bilang. Artinya media sosial tuh udah menjadi tempat sosialisasi sesungguhnya. Lo bakalan cari orang, ketemuan, bahkan jodoh lo itu akan dari media sosial. Udah bukan lagi yang kayak gini, gue ketemu sama lo, oh my God, I love your smile. Udah nggak ada tuh love your smile, karena semua orang akan jadi cakep dan jadi cantik di dunia metaverse itu. That's what I think. Tiba-tiba karena yang membuat gue sedih adalah, gila ya, kalau dunia ini berubah dengan ibadah aja lo bisa online, apa sih yang walaupun nggak diterima itu, walaupun nggak diterima whatever. Betul, what do you call that, iya kan, VR, virtual reality. Yes, gue langsung gila ya, ini hubungan manusia seberapa pentingnya. Itu yang gue sedihkan karena gue di usia ini ya. Karena gue gila, anak-anak muda nanti nih apa nih mereka berperannya gitu loh. Dan apa yang dikatakan Rory tadi, kenapa gue seneng banget teman-teman, karena gue tuh organik banget orangnya, Rory. Gue gak pernah punya aplikasi dating sampai gue di Amerika, teman-teman gue semuanya pakai sampai detik ini. Gue nggak percaya tuh itu. Gue tuh hanya punya Instagram. Dulu tuh mulai dari Friendster, MySpace, Facebook, sekarang punya Instagram. Ada Path lah waktu itu. Dan gue suka banget tuh sama Path. And I think simple. Nah, gue tuh adalah orang yang seneng banget sama yang organik aja. Gue kenalan sama orang. Terus kalau memang gue suka, gue bener-bener karena ngeliat orangnya. Even nih temen-temennya, gue di Amerika tuh selama itu, gue tuh kayak, kenakalan-kenakalan, gitu ya. I don't like using that internet, man. Karena gue tuh lebih yang, I want to see the real you. Kalau nggak lo, menurut gue nggak akan ketemu elonya lewat si media sosial. Karena menurut gue media sosial tuh cuma lo bisa jadi nggak lo gitu. Ini menarik banget sih, karena sekarang kan banyak pacar virtual, ya kan? Atau orang yang
kenalan, pacar virtual. orang yang kenalan Lagi nih. melalui sosial media, berhubungan lama, tapi ternyata nggak pernah ketemu gitu. Dan ketika ketemu, ternyata orangnya nggak sama seperti yang dideskripsikan, atau bahkan orang lain, atau memang orang itu sebenarnya nggak pernah ada. Karakter itu memang sebenarnya nggak pernah ada. Gitu. Yeah. Nah, dengan sosial media sekarang mungkin banget untuk muncul kayak begitu. So, ya gue for that kind of matter, gue tetap sama kayak lo, Karen, dengan traditional way. Mesti ketemu, mesti makan, mesti ini, mesti itu. Social media hanya sebagai media untuk kita kenalan dulu di awal, ya kan? Itu sih. Kayak it's so funny how you can connect yourself ke seseorang dan lo tahu bahwa gila gue jatuh cinta sama orang ini. Sama siapa? Gak pernah tahu, dan ternyata Dulu orang itu nggak tahu. ada. Dan tiba-tiba orang itu nggak ada. So lucu ya. Nah, tadi kita udah bahas tentang follow back dong ya guys. Dan itu lucu banget, keren banget. Ini ada artikelnya. Jadi teman-teman kalau mau lihat lagi tinggal di scroll down di tempatnya Rory Asyari di Instagramnya. Dan juga gue mau ngebahas tentang, aduh gak di atas, yang tadi. Toxic masculinity. Oke. Itu menarik. Ini karena jadi gue pengen bilang bahwa karena gue adalah orang yang memang dibully dulu, dan lo juga zaman dulu juga dibully, dan kita orang yang benar-benar merasakan itu gitu. Padahal kita nggak ngerugiin siapapun, Karen, dengan menjadi diri kita sendiri. Ada orang misalnya dia reveal bahwa dia punya cancer misalnya. Itu nggak merugikan orang lain, tapi kenapa orang yang cancer, oleh orang yang uneducated, oleh orang yang nggak paham, dia dibully. Ada orang yang berbeda, entah itu orientasi seksualnya, entah itu perilakunya, karakternya, padahal nggak ada orang yang dirugikan. Dan dia akhirnya dibully atas nama masculinity. Gitu. So, itu sih alasan gue sebenarnya bikin topik soal toxic masculinity, itu karena nggak semua orang itu harus sama kayak lo. Emang kita mengartikan maskulin, cowok itu harus kayak gimana sih? Harus gagah, harus kuat, dan dia harus mengutamain kekerasan, terus dia harus brewokan dan lain sebagainya. Nggak juga, itu ide yang mungkin masih relevan beberapa dekade yang lalu. Tapi kalau sekarang, sama cowok, ya terserah mereka masing-masing mau jadi seperti apa, asal nggak merugikan. Gitu. Itu yang bikin toxic masculinity ini sebenarnya. Menarik sekali. Coba teman-teman baca deh. Dan buat pro dan kontra di sana, I love it. Karena kadang-kadang ngelihat postingannya Rory itu yang gue lihat tuh comments-nya, karena pro dan kontranya menurut gue yang menarik sekali. Ada orang yang kayak setuju, ada yang enggak gitu. Seru banget sih. Nah, Rory, oke, ada yang belum puas gak sih di hidup? Di hidup ya, gue sih ada yang kayak, ambisi di bidang profesional masih banyak otomatis. Apalagi gue jadi entrepreneur itu baru 3 tahun kali ya. So masih anak baru banget. Dan gue saat ini lagi mencari tokoh-tokoh atau mentor-mentor yang pas untuk gue belajar. Ada beberapa yang gue benar-benar belajar dari mereka. Tapi gue adalah orang yang sebenarnya ambisius, Karen. Dan gue pengen benar-benar maju, dan gue hari ini harus lebih baik daripada kemarin. So sekarang yang gue cari adalah mentor-mentor yang tepat untuk ngajarin gue gitu. Masih banyak banget yang belum kecapaian. Misalnya gue juga pengen sekolah bisnis. Walaupun banyak orang yang ngapain lo ambil MBA, ngapain lo sekolah bisnis. Bisnis itu lo bisa pelajari dari pengalaman. Lo bisa pelajari dari gue itu juga. Ya, otodidak sendiri gitu. Tapi gue merasa bahwa gue tetap perlu sebagai dasar, sebagai fondasi gue. Makanya gue kepikiran untuk ambil itu. Terus apa lagi? Banyak banget sebenarnya yang belum gue dapetin saat ini. Jadi kalau misalnya dikatakan, How old are you now? 34. Jadi kalau dikatakan, Rory, apa yang lo belum puas? Banyak banget, dari sisi bisnis, dari sisi gue secara pribadi memperbaiki diri, mungkin dari sisi gimana cara gue memperbaiki kehidupan keluarga gue misalnya, masih banyak yang harus diimprove. Terus dari sisi gue sebagai social media gue, banyak banget aspek yang gue belum puas. Jadi pertanyaan lo tuh masih muda. Pertanyaan lo, gue susah ngejawabnya karena masih banyak banget yang gue belum puas. Understand. How's your mom doing? Good. Nyokap gue sehat. Ya, dia di Solo. Ya, di Solo ya. Di Solo. Sempat gue lihat juga salah satu postingannya, ini dia Rory bersama dengan your mom. Ya. Di atas kapal ya.
Iya benar, ini Iya nggak waktu sih? sebelum COVID ini di Sydney. Di Sydney ya. Berduaan sama mamahnya dan kayaknya Rory sayang banget sama mamanya. Iya. Iya nggak sih? Manggilnya mama atau ibu sih? Mama, namanya ya? Mama. Karena gue banyak belajar dari dia dan menurut gue pelajaran hidup yang gue dapetin paling banyak berasal dari nyokap, Karen. Mulai dari kerja keras, mulai dari pantang menyerah. Lo bayangin, ibu yang bercerai dengan suaminya dan practically dia harus menanggung hidup 4 orang anaknya, dia harus juggling, dan bahkan ada satu momen hidup di mana dia harus 3 tahun tuh harus commute, ngelaju dari kota kecil namanya Temanggung, dulu habis pulang dari Australia kami tinggal di Temanggung, ke Solo naik bis, 1 kali jalan 3 jam, berarti kalau PP kan 6 jam, dan itu dia lakukan selama 3 tahun bolak-balik dari Temanggung Solo tiap hari. So gue melihat penderitaan nyokap gue, perjuangan nyokap gue adalah inspirasi bagi gue gitu. Makanya gue respect banget, gue sayang banget sama nyokap gue karena itu perjuangan dia buat ngidupin 4 kami. 4 kalian berempat ya? Berempat. Rory? Gue nomor 2. Oh, nomor 2. Yang lain sudah berkeluarga. Belum ada yang berkeluarga, belum ada. kecuali 1 yang paling bawah. Justru yang paling bawah yang udah berkeluarga, udah punya anak 1. Rory kapan? Gue nggak tahu. Gue nggak mau put pressure on me. Karena Oke, ini bagus banget ya. Kenapa gue nanyain ini? Karena pasti dapat gak sih Rory korbannya gak sih yang banyak followers bilang kapan nikah? Kok nggak nikah? Banyak banget. Makanya gue juga loh, gila. banyak banget. Makanya itu gimana? Makanya di konten gue di Instagramku banyak banget aku ngebahas soal bahwa nikah itu pilihan bukan kewajiban, ya kan? Orang kita akan menjalani gitu loh. Exactly. Nah kalau ditanya Rory kapan nikah gitu, kapan akan berkeluarga, ya aku akan bilang bahwa nanti kalau sudah ada keinginan. Dan I don't know bahwa keinginan itu akan datang atau enggak gitu. Karena sekali lagi menurut aku adalah ini suatu hal yang sangat private, personal. Orang Indonesia jarang banget menghormati privasi orang ya kan. Beda dengan masyarakat dari negara yang lebih maju. So sekali lagi ini adalah masalah private, soal pilihan bukan kewajiban. So kalau aku memilih untuk saat ini seperti ini sendiri dan walaupun mungkin lover juga ada gitu, pasangan juga ada. Cuman apakah aku akan akhirnya menikah dan punya anak? Man, itu pilihan bukan kewajiban. So, aku akan melakukannya kalau aku siap dan kalau aku mau. Kalau aku nggak mau, ya aku nggak akan. Gitu. Itu sih. Banyak orang yang kemudian terus, berpikir bahwa lo di usia 30 harus sudah nikah, lo harus punya anak karena ketuaan. Nanti siapa yang ngurusin kalau udah tua? Kita nggak menikah, kita nggak punya anak untuk mereka ngurusin kita di hari tua, Karen. Egois banget. Kalau misalnya pemikiran kita adalah kita punya anak untuk ngurusin kita gitu. No, kita punya anak adalah untuk kita membesarkan mereka, menjadikan mereka orang yang sukses, dan mereka adalah titipan Allah, titipan Tuhan, untuk kita jadikan seseorang yang bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Kita menurunkan kebaikan kita ke dia, bukan menjadikan dia sebagai pengasuh kita ketika kita tua gitu. Nah, ketika aku besok tua, siapa yang merawat aku? Orang-orang yang aku mungkin hire secara profesional, orang-orang yang aku selama aku muda, aku beri kebaikan, aku beri pekerjaan, aku manusiakan dia. Mereka akan datang sendiri kok untuk merawat kita ketika nanti kita tua. Dan jangan sedih, karena grafik kita akan terus meningkat dengan bertambahnya waktu. Kita bisa kok misalnya kita bayar di panti jompo sebulan berapa, gitu kan? Investasi kita akan ngebayarin itu. Gitu. Our passive income akan ngebayarin itu, jadi nggak usah khawatir. Exactly. Gitu sih. Luar biasa, luar biasa. Kalau lo gimana? Kalau lo respon lo gimana kalau ditanya kapan nikah? Atau kapan berkeluarga? Minta duit dong, gituin. Maksudnya gimana tuh, Karen? Ya maksudnya gue adalah menurut gue kok pacaran aja itu ada biayanya. Menurut gue biaya is totally number 1. Number 2 ya everything lah, commitment. Tapi kalau gue tuh melihat teman-teman gue yang menikah, bahkan manajer gue sendiri juga punya cerita menikah. Gue bukan ketakutan dengan bahasa menikahnya, tetapi bagaimana kita bisa benar-benar maintain that commitment. You know, somehow bagaimanapun juga kita tuh cuma manusia aja biasa. Lo mau sekuat-kuatnya juga, gimana caranya lo bisa maintain that very good. Orang bisa bilang, okay, I love you today, would that be the same nantinya? Iya kan?
Dan marriage itu tuh buat gue, aduh itu level yang menurut gue nggak cuma karena lo dijodohin sama netizen dan ya kan dengan gampangnya, karena sekarang tuh netizen tuh kayak Tuhan ya. lo bisa ngejodohin orang, bisa maha benar, nikahin, maha benar, bisa nikahin orang loh, dan bisa ngecerahin orang juga sebenarnya. Iya nggak sih? Nggak, gue sih kenapa gue bilang ya bagi duit dong, gue selalu bilang kayak gitu karena gila loh, kalau lo menikah, lo punya anaknya sekolahin semuanya, it's not cheap man, semuanya, right? Dan ternyata gue belajar sampai dengan gue 40 aja, tabungan gue tuh kayak cukup kayak gitu for another 20s, you know? Dan sekarang ini kan waktunya gue untuk tahu, dan gue punya amplop atau tabungan sendiri untuk masa tua lah bahasanya, di saat kita udah nggak kerja, ya udah aman kan, karena duitnya udah kita tabung dari sekarang, jadi ada tabungan masa depan bahasanya. Iya nggak sih? Tapi itu aja cukupnya buat sendiri. Gimana dong? Makanya gue minta duit sama mereka. Iya nggak sih? Kayak gue sih selalu percaya bahwa nikah itu adalah berkat, pilihan. Pilihan, bukan kewajiban. Siapa yang mewajibkan, ya kan? Apakah society, apakah norma sosial? Kita nggak harus follow norma sosial kalau misalnya itu membuat kita nggak nyaman, karena yang jalani hidup kita sendiri. Exactly. Iya sih. Jadi belum tahu ya kapannya. Belum tahu dan nggak memikirkan. So tidak mentargetkan. If it comes, nggak mentargetkan. If it comes, then it will come. Kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Sendiri aja. Gue lebih percaya pada partnership sih. Yes, life partner. Lo hidup dengan orang lain tanpa di situ harus terinstitutionalized. I hate the idea of being institutionalized, diatur bikin rupa, ya. Nah ini sebenarnya takutnya salah lagi nih ya pengertiannya teman-teman nanti waktu nonton ini ya. Nanti dibilangnya adalah, oh lo gak mau nikah ya, lo pasti life partner. Gak banyak orang yang mengerti life partner. Lo harus ngangkat di your Instagram post lagi nih. Kayak misalnya Oprah Winfrey, ya mungkin orang akan berargumen bahwa tapi kan di Amerika, ini di Indonesia normanya nggak sama gitu ya. Sekali lagi, apakah kita live by our norm atau live by what we believe in, by what we are comfortable with? Oprah Winfrey nggak menikah, tapi dia hidup dengan partner dia saat ini, dan mereka baik-baik aja. Exactly. Dan kalau misalnya kita melihat dari sisi budaya, ya memang nggak cocok. Kita melihat dari sisi agama, pasti agama menganggapnya kumpul kebo gitu. Tapi gue lebih mendengarkan kata hati gue. Apakah gue merasa nyaman atau enggak? Toh nanti kalau misalnya ini adalah dosa, dosanya akan gue yang menanggung dengan Allah gitu. Exactly. Tapi gue percaya bahwa Allah dalam melihat sesuatu pun juga akan melihat secara komprehensif. Gak hanya akan melihat hitam dan juga putih gitu. So, apa yang membuat gue nyaman, apa yang kata nurani gue bilang, itu yang akan gue ikutin. Itu sih, Kar. Gue jadi penasaran, teman buat lo apa? Teman buat gue... Sambil diminum boleh. Sambil diminum dulu ya. Sudah haus sekali. Mohon maaf ya. Saking gak asiknya gue ngobrol ya. Teman buat lo apa? Makin kita tambah umur, circle pertemanan kan makin kecil, makin sempit kan. Jadi menurut gue teman adalah orang yang... Lo nyinggung gue ya? Enggak, kita sama-sama makin tambah umur dong. Sama bertambah umur dia... Nah tapi ke gue banget nunjukin kayak ke gue gitu. Nah, aku juga udah berumur kok. Nah tapi menurut gue teman adalah orang yang kita bisa spend quality time together with. Kita bisa spend time dengan mereka untuk mendapatkan yaitu quality friendship. Dan kita nggak malu, kita nggak gengsi, kita nggak bertopeng ketika kita ketemu dia dan juga kita berteman sama dia. Kita jadi diri kita sendiri. Menurut gue itu sih. Spend quality time with and we being ourselves. Asik ya, kayak nggak pengen berhenti ngobrol sama Rory, tapi nggak apa-apa, segini aja dulu teman-teman, supaya nanti ada episode selanjutnya bareng sama Rory. Gue sih sebenarnya lebih penasaran, dia tuh kayak orang kayak apa ya kalau di rumah. Gue tuh pengen banget kunjungin ke tempatnya dia. Gue orang yang kalau tidur nggak pakai baju, gue orang yang ngileran, gue orang yang... Oh gitu ya? Bukan, oh gitu ya? Tuh, life partnernya siapa sih? Jadi gue tuh sebenarnya lebih penasaran, gue tuh adalah orang yang gue seneng banget traveling.
Kenapa? Karena gue tuh kalau traveling, misalnya gue ke Belanda, gue tuh suka ngebayangin kalau gue di sini gimana ya. Gue tuh bisa duduk sendiri dan gue ngebayangin diri gue di situ. Yes. Nah, sama halnya dengan kalau kita nggak bisa keluar negeri, gue paling suka sekali berkunjung ke rumah orang sebenarnya. Kenapa? Karena gue tuh bisa menilai orang itu dari apa di saat gue masuk ke rumah. Yes. Bener gak sih, Ror? Iya gak sih? Gak usah lo sampai ke tempat tidurnya, tapi lo sampai lo lihat rumahnya aja. Lo lihat rumahnya. Makanya ketika Karen datang, gue harus beres-beres sama gue. Enggak. Gue harus bersihin 3 hari berturut-turut. Iya. Tapi postingannya Rory kan ada beberapa kali yang dia masak di dapurnya, terus gue suka perhatiin, oh ini kayaknya orangnya mungkin cukup rapi, atau jangan-jangan cuma gara-gara buat konten. Di balik sebuah kerapian ada mbak-mbak yang bantu setiap hari. Gitu ya, ada mbak-mbak ya? Ada, kalau nggak berantakan ya apartemen gue. Oh gitu ya, gitu. Iya sebenarnya sih itu. Tapi nggak apa-apa, kita sampai di sini aja obrolan sama Rory. Thanks so much for your time. Dan sebelum gue akhiri, gue ada satu deh tuh dia, gue lupa. Oke, apa tuh? Rory Ashari dalam 10 tahun ke depan. Gue melihat dalam 10 tahun ke depan, yang jelas aku akan ngebayangkan bahwa maybe I would live in other place than Jakarta. Mungkin di Bali, atau mungkin di Melbourne. Melbourne itu cita-cita aku pengen ke sana. Terus yang kedua, bisnis udah makin strong, makin gede, dan bisa menghidupi ratusan karyawan, if not ribuan karyawan. Itu yang aku pengen bikin. Terus Rory harus jadi personality yang berarti adalah positivity. Rory memberi encouragement, Rory memberi kekuatan for orang-orang di luar sana. It's okay to be different, it's okay to be not the same with everybody, gitu. Terus mungkin 10 tahun ke depan ya, mungkin I would have my own kids, I don't know, or maybe I would adopt kids, aku juga nggak tahu. I love that idea. So gitu sih, dan aku akan menjadi orang yang semakin ekstrim dalam artian untuk mendengarkan kata nurani, diri sendiri, dan tidak mempedulikan apa orang lain bilang. So karena kita yang menjalani hidup, Karen, dan aku punya prinsip bahwa apa yang penting adalah apa yang kita infuse, kita katakan ke diri kita sendiri, kita affirm ke diri kita sendiri, bukan apa yang orang lain bicarakan atau pikirkan soal kita. Asalkan itu nggak ngerugiin orang lain, kita nggak usah peduli apa yang orang lain katakan soal kita. Absolutely, my God. Cuman kalau kita ngerugiin orang lain misalnya karena action kita, berarti there's something wrong with us. Cuman kalau ternyata dari keputusan kita nggak ngerugiin orang lain, ya itu bukan urusan orang lain gitu. Tuh di belakang pengen gue bahas lagi deh sebenarnya. Masalah tadi yang dibilang sama Rory adalah gue tuh percaya keberhasilan seseorang kalau sadar dia lakukan sesadar-sadarnya yang dia buat itu salah ataupun benar. Yang nggak enaknya adalah banyaknya nowadays orang tuh mungkin karena terlalu sibuk kali ya, dia salah tapi dia nggak sadar dia salah, atau pura-pura nggak sadar. Wow, itu gimana tuh? Dia salah, tahu salah, tapi ya udahlah, gue pura-pura nggak tahu. Bagian itu sih gue deh yang lo atur deh. Lo atur deh dengan karma lo nanti. Gitu. Exactly, karena itulah gue tuh suka ngobrol sama keluarga gitu, ngobrol aja kalau lagi chats gitu ya. Gue bilang, aduh sadar gak sih? Sadar deh. Berbuat segala sesuatu tuh buat gue, kayak gue bangun pagi, gue ngopi, atau gue mau jalan, gue tuh orang yang, karena pagi-pagi kan susah banget untuk nyatuin nyawa kan, dan bangunnya harus jam 5:30 pagi. Nah, setelah gue kan harus duduk dulu gitu, membuat gue bener-bener sadar supaya nggak ada yang ketinggalan. Itu tuh nggak gampang kalau di pagi hari sebenarnya. Tapi udah terlatih lah ya, udah lebih dari 1 tahun, jadi kayak tiba-tiba melek, ya udah langsung mandi deh. Gitu. Udah otomatis. Ya kan? Biology clock-nya udah jalan. Exactly. Thank you, Rory. Sama-sama. Thank you for having me. Doa terbaik buat Rory. Dia punya toko loh, guys. Gila. Sleep Project. Jualannya spray. Handuk ya juga. Spray, bed cover, baju tidur. Handuk nanti will be our next project. Oh gitu ya? Will be our next, thing. Iya ya? Tuh. Keren ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jadi lebih besar ya Sleep Project. Amin banget, amin. Gue doain buka di Bali deh. Amin. Itu salah Pasti satu. Ada rencana ya? Salah satu rencana ada di sana. Iya nggak sih? Itu lucu banget dia mau pindah ke Melbourne. Siapa tahu bisa ada Sleep Project di Melbourne. Amin. Ya ini cita-cita ya. Itu ya. Moga aja 10 tahun ke depan. Berarti Melbourne tuh berasa kayak your second home ya?
Gue ngerasa kesana ya, karena gue pernah tinggal di Australia ketika nyokap gue dulu ambil S2 di Sydney. Dan kemarin pas gue jalan sama nyokap, itu kan ke Sydney sama ke Melbourne. Tapi di sisi lain gue juga dapat kayak short course beasiswa gitu, gue ke Brisbane. Nah, di antara 3 kota ini gue bayang-bayangin, mana ya yang gue pengen spend my old times, old years at gitu kan. Gue pikirnya kayak Melbourne deh. Oh gitu so ya? antara Bali atau Melbourne gue pengen. Melbourne enak banget sih. Melbourne enak banget. Enak laid back, hijau banget. Exactly. Dan orang tertib gitu banget. loh. Coffee-nya, my God. Udaranya juga enak ya. Apalagi winternya juga seru. Invest dulu deh buat bisa beli properti di sana nanti. Oh, udah invest? Oh enggak, invest dulu aja saat ini. Oh, invest sekarang. Terus Oke. buat beli properti nanti di sana. Wow, kalau gue melihat my second home, gue sih rencananya 5 tahun lagi, Rory. 5 tahun lagi, Karen? Ya, gue Wow, sekarang amin. gue lagi mikir 5 tahun lagi, and then I'm going to move for good to US. To US? Terus gimana Karena dengan all my family di sana. Udah dari, wow, karir kamu 20 gimana tahun di sini? Bisnis kamu gimana? Bisnis sekarang, nah ini dia. Ini yang penting lagi nguatin cangkram-cangkramnya semuanya, karena the business Gue kan harus kepikiran bisa. karena Amerika, oh my God, jauh banget. Ya, Perbedaannya semua keluarga aku di 12-13 sana. jam. Semua keluarga aku di sana. Nggak ada yang tersisa, cuma gue yang tersisa di sini sebenarnya. Oh wow, oke. Iya, iya. Sekarang ini sudah 10-11 tahun. Sementara kalau gue ke Melbourne, ya gue terbang aja 6 jam juga nyampe gitu loh. Ini 12 Sementara jam ya. 24 hours. 20 jam. 20 jam. Iya, iya, iya. Iya. Perbedaan waktunya juga ekstrim kan? 12 jam. Iya, iya. Jadi memang rencananya 47 lah. 47 deh sana. Oke, amen for that ya. Amen for that. Mudah-mudahan ini lagi nabung-nabung supaya bisa beli ya small apartment atau small house lah di sana. Amin, amin. Karena memang keluarga semuanya di sana. Gue memilih untuk tua bersama keluarga lah. Yes. Cela, jadi bisnis di sini tinggal bolak-balik ke sini. Cela, sombong banget. Amen, amen for that. Itu kan kita imani Boleh dong, aja. kita mimpi kan? Mimpi kan, iya Dan kan? ini 5 tahun bukan waktu yang lama loh. Ya, Exactly. berdoain Udah the best. kelamaan gue di Indonesia, udah 10 tahun dari 2011 kan. Tadinya kan gue rencananya nggak mau balik, Rory. Gue udah urus semuanya, all the green cards ini dan itu, tapi Tuhan kayaknya maunya gue balik. Udah bisa sama papa mama melihat mereka pergi kan. Jadi sebenarnya reasonnya mungkin kayaknya itu, makanya tinggal di Jakarta dulu. Akhirnya stuck di sini for 10 years, 11, hampir 11. Kayak gue lama banget. Tapi ternyata that 11 years buat gue jadi sekarang. Iya, iya, iya. Dan ngasih lo pelajaran begitu banyak ya. Exactly, makanya end of this year I have to go back to New York. Yay. Untuk bisa to see what happens. Oke, thank you so much, doa terbaik. Sama-sama Karen. Menjadi entrepreneur yang luar biasa ya. Amin. Thank you for Gak boleh having me, lupa ya. lo kalau ada produk-produk baru bisa bagi-bagi ke gue. Pasti, gue pasti. minta lo. Enggak, ntar gue kirimin setelah ini spray gue. Tapi gue juga mau mampir ke toko lo di Ashta. Pasti. Luar biasa lo teman-teman, tokonya dari Ashta di lantai 1 ya. Lantai 1. Harus mampir belanja produk lokal karena produknya Rory keren banget. Thank you. Thanks Thank you. so much. Sukses ya. Thank you, Karen. God bless you. Amin. God bless you too. Bye-bye.